Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini kembali khatib ingin melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita memaksimumkan manfaat dari sholat yang kita lakukan. Hadirin, mengerjakan sholat adalah salah satu hal yang menjadi penentuan nasib kita kelak di akhirat. Sudah sering dikumandangkan oleh para khatib, para asatidz bahwa amal yang akan pertama kali dihisab di alam akhir itu adalah sholat. Ketika sholatnya itu baik, maka akan dianggap baik seluruh amal perbuatan kita. Ketika sholat itu buruk, maka akan dianggap buruk semua amal perbuatan kita. Saking pentingnya sholat ini, maka pembahasan tentang sholat tidak akan pernah ada habis-habisnya. Dan bagi kita sekalian, jangan pernah kita bosan untuk terus mengungkap dan menggali keilmuan, wawasan, pengetahuan tentang sholat. Agar apa? Agar kita bisa memaksimumkan manfaat yang bisa kita ambil dari sholat, sehingga menjadikan sholat adalah bagian dari lifestyle kita. Bukan lagi merasakan sebuah kewajiban, tapi menjadikan sholat sebagai gaya hidup. Dan kita melihat sholat sebagai sesuatu yang nyaman dan nikmat, sehingga kemudian kita bisa mengklaim kepada diri kita sendiri paling tidak bahwa kita adalah penikmat sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada ayat yang sangat populer di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung, betul-betul sukses, betul-betul akan bahagia siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Apa kriteria orang yang beriman yang akan aflah tadi? Yang akan bejo, kalau kata bahasa Jawanya, beruntung, akan berbahagia, yakni alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni kriteria pertama adalah mereka yang ketika mengerjakan sholat, di dalam sholat mereka itu khashi'una, pada khusyuk. Ada beberapa kriteria selanjutnya dalam ayat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus dan ayat yang merupakan akhir dari topik pembicaraan pada awal surat ini adalah diantaranya ayat yang ke-10, alladzina ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang dengan kriteria tadi, yang kriteria nomor pertama itu adalah orang yang khusyuk ketika sholatnya. Mereka itu akan menerima warisan dari Allah Ta'ala berupa warisan syurga firdaus, hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Surga firdaus itu adalah surga yang levelnya paling tinggi para bapak hadirin sekalian. Surganya para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin. Itu ditawarkan loh kepada kita. Bukan berarti kita orang awam yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak maksiat tidak bisa masuk ke dalam syurga firdaus. Sangat bisa. Persyaratannya adalah diantaranya yang pertama, kita mampu khusyuk di dalam sholat kita.
Kita mampu khusyuk di dalam sholat kita. Yang kedua, kalau di dalam ayat ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang kemudian kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya itu tidak mau mengerjakan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang mengerjakan zakat, yang mereka kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada apa yang mereka miliki, artinya amat atau budak pilihan pada zaman dahulu. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanat wa ahdihim, dan menjaga janji, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan mereka yang menjaga sholatnya. Dari kriteria ini, dua kriteria yang awal dan terakhir itu terkait dengan sholat, dan sudah diyakini oleh para ulama, orang yang benar sholatnya, orang yang khusyuk sholatnya, orang yang tepat dalam melaksanakan sholatnya, sudah tidak ada lagi kemungkinan dia akan suka kepada maksiat. Kalau terpeleset kepada maksiat, kita itu bukan nabi, bukan rasul yang maksum, yang dijaga dari maksiat. Kita ini orang awam. Ketika kita berbuat dosa, it's okay, selama berbuat dosa itu bukan merupakan keinginan kita dan bukan merupakan sesuatu yang kita kehendaki. Tetapi ada situasi-situasi yang mau tidak mau kita terpeleset ke dalam dosa, tapi Allah sudah menyiapkan al-ghafurnya, pengampunnya, sehingga ketika kita berbuat dosa, maka Allah sudah menyediakan mekanisme untuk pembersihannya, berupa kita bertaubat, berupa kita melaksanakan ibadah sholat, dan Allah sudah insya Allah akan menjamin ampunan untuk kita. PR besar kita adalah, mampukah kita melaksanakan sholat kita dengan khusyuk? Itu yang menjadi PR besar. Hadirin, banyak kekeliruan yang mengatakan sholat khusyuk itu hanya milik para nabi, sholat khusyuk itu hanya milik para sahabat, kita mah orang awam tidak bisa melaksanakan sholat khusyuk. Teramat sangat keliru pandangan seperti itu. Segala sesuatu tentu ada level-levelnya. Levelnya khusyuk para nabi, para sahabat tentu tidak bisa kita lampaui. Tetapi ada level khusyuk dari kita orang-orang awam, orang-orang akhiruz zaman, yang banyak menghadapi hal-hal yang mungkin pada zaman Nabi tidak dihadapi. Jadi artinya khusyuk itu bisa kita lalui, bisa kita laksanakan, namun harus kita ketahui bagaimana strateginya, bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya. Dalam beberapa pertemuan dalam khutbah yang lalu, saya sudah menggambarkan bahwa salah satu kategori kita bisa menjalankan sholat dengan nikmat adalah dengan kita menjaga tiga posisi atau tiga keadaan dari badan kita atau dari fisik kita atau dari diri kita. Yang pertama, kita menjaga pikiran kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita. Dan ketiga, kita mengelola perbuatan kita. Kita melekatkan pikiran kita, kita melekatkan hati kita, emosi kita, kemudian kita melekatkan perbuatan kita dengan sholat, sehingga terpadu ketiga unsur tadi ketika kita melaksanakan sholat. Khusyuk di sini disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa khusyuk adalah rasa takut senantiasa yang lazim pada hati manusia. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya itu, hatinya senantiasa takut kepada Allah dalam sholat mereka. Mungkin dari awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai selesai, pengkondisian batin orang ini senantiasa dikondisikan dalam keadaan takut kepada Allah. Itulah salah satu makna khusyuk. Perasaan takut, perasaan
dia mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi kepada dirinya karena dia melakukan kekeliruan kepada Allah. Ini salah satu makna khusyuk. Ditanya lagi ulama yang lain, Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan bahwa khusyuk itu adalah kerendahan hati kepada Allah. Artinya pengkondisian batin kita, aspek emosi kita ketika kita melaksanakan sholat, dan kemudian kita demikian sangat merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mencapai level khusyuk tadi. Dari awal kita takbiratul ihram sampai selesai kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pengkondisian batin kita hanya kepada kerendahan diri, bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Allah yang maha tidak terbatas, tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu Allah yang luar biasa, yang luar biasa besarnya, yang luar biasa banyaknya, yang ketika di dalam Al-Quran dikatakan kalaulah saja air laut, 7 air laut dijadikan sebagai tinta, dan seluruh pohon di seluruh penjuru bumi ini dijadikan sebagai tintanya, sebagai penanya, dan kemudian 7 air laut itu dijadikan sebagai tintanya, kemudian tadi pohon sebagai penanya untuk menuliskan keagungan-keagungan Allah, maka tidak akan cukup 7 lautan tersebut untuk menuliskan keagungan-keagungan Allah. Dari sana saja ketika kita sholat, kita bisa melakukan penghambaan yang serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan ini adalah bagian dari pengkondisian batin kita ketika kita menghadap kepada Allah. Dan hakul yakin, kedekatan kita, pengkondisian hati kita ketika kita sholat selama 5 kali kita laksanakan akan memunculkan, akan melahirkan setelah sholat itu rasa dekat kita kepada Allah. Rasa dekat kita kepada Allah itu merupakan salah satu output dari sholat yang dikatakan di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan mendekatlah engkau kepada Allah. Dengan sujud di dalam sholat, pengkondisian batin kita merendahkan diri di hadapan Allah, rasa takut kepada Allah selama kita sholat. Selesai sholat akan ada rasa dekat kita kepada Allah, rasa dekat yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, intinya salah satu upaya kita untuk bisa menggapai khusyuan itu adalah pengkondisian batin kita ketika kita sholat. Mari ketika kita sholat, kita betul-betul hati kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, dan kemudian jadikan hati ini takut kepada Allah. Takut apa? Takut sholat kita tidak diterima, takut kita tidak dirahmati oleh Allah, takut kita tidak disayangi oleh Allah. Fa insyaallah setelah sholat kita akan merasakan kenikmatan, ketika sholat kita akan mendapatkan kekhusyuan insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.